Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di tengah-tengah Anda. Kami bersama sahabat Matematika Channel belajar matematika yang siap menemani dan mendampingi Anda untuk hebat dalam matematika. Kesempatan yang baik ini, sahabat Matematika Channel kembali ingin berbagi untuk Anda dengan menyajikan pembahasan volume bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari pembahasan volume tabung, volume kerucut, yang insya Allah juga kita lengkapi contoh-contoh soalnya. Yang dalam pembahasan ini nanti insya Allah akan kita sajikan juga animasi sebagai peragaan bagaimana menurunkan rumus dari masing-masing bangun serta pendekatannya, sehingga insya Allah akan lebih mudah untuk dipahami dan Anda pun bisa mendapatkan kesempatan beramal soleh melalui video ini, yaitu dengan membagikan video ini kepada orang lain yang membutuhkan. Karena bisa jadi sesuatu yang kita pandang kecil dan remeh, tetapi dia adalah besar dan luar biasa bagi orang lain. Selengkapnya mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian yang ketiga dari pembahasan bangun ruang sisi lengkung, yaitu volume bangun ruang sisi lengkung. Kita akan pelajari bagaimana menurunkan rumus volume dari masing-masing bangun ruang sisi lengkung, baik tabung, kerucut maupun bola, melalui peragaan animasi. Mari kita mulai untuk pembahasannya dari bangun yang pertama, yaitu tabung. Volume tabung. Perhatikan gambar benda yang berbentuk tabung atau menyerupai tabung. Pada bagian tutupnya dibagi menjadi dua bagian yang sama dan dicat dengan dua warna yang berbeda. Tabung dibagi menjadi 16 bagian yang sama ukuran seperti tampak pada gambar. Selanjutnya, potongan-potongan dari tabung kita lepas satu persatu. Kemudian potongan-potongan ini disusun sedemikian rupa sehingga membentuk bangun ruang tertentu. Bangun ruang apa kira-kira ya? Baik, kita susun satu persatu. Proses sedang berlangsung. Kita tunggu menghasilkan bangun apa kira-kira? Oke, 16 potongan dari tabung sudah tersusun semua, menghasilkan atau menyerupai bangun apakah ini? Bangun apa? Iya, balok. Benar, menyerupai bangun balok. Kembali kita perhatikan susunan dari potongan-potongan tabung yang menyerupai balok ini. Jika potongan benda tabung ini dengan ukuran yang semakin tipis, maka pada bagian sisi panjang balok yang di sini nih, yang kelihatan lekuan-lekuan, akan semakin rata. Akan semakin rata jika memotongnya semakin banyak dan berarti semakin tipis, tetapi sulit ya, karena ini peragaan, yang penting sudah menyerupai bangun balok. Nah, dengan susunan potongan-potongan tabung yang menyerupai
bangun balok ini, kita bisa turunkan rumus volume tabung dengan menggunakan rumus volume balok. Yang mana balok ini ukuran panjangnya adalah setengah keliling alas tabung, yaitu setengah dari 2 PR sama dengan PR. Lebarnya adalah jari-jari tabung, yaitu R, dan tingginya adalah tinggi tabung, yaitu T. Volume tabung sama dengan volume balok, karena balok ini tadi merupakan potongan-potongan dari tabung yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan bangun yang menyerupai balok. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Dengan panjang sama dengan P kali R, lebar sama dengan R, dan tingginya T, kita substitusikan ke rumus balok, maka menjadi P-nya adalah PR dikali L-nya adalah R dikali T-nya tetap. R dikali R adalah R kuadrat, maka hasilnya menjadi PR kuadrat T. Dan ini merupakan rumus volume dari tabung. Jadi rumus volume tabung yang berjari-jari R dan tingginya T dirumuskan V sama dengan PR kuadrat dikali T. Oke, di SD juga sudah mendapatkan rumus ini. Nah, kita di sini adalah kita jelaskan dari mana rumus ini kita dapat. Ya, di antaranya adalah dengan menggunakan pendekatan volume balok melalui peragaan yang sudah kita sajikan animasinya tadi. Baik, kita coba mengerjakan soal yang terkait. Diketahui suatu tabung dengan diameter alas 35 cm dan tinggi 40 cm. Tentukan volumenya. Penjelasan: diketahui diameter tabung adalah 35 cm, maka jari-jarinya adalah 35/2. Tidak perlu kita tulis menjadi 17,5, biarkan tetap 35/2. Nanti saya jelaskan maksudnya, mengapa kita biarkan seperti ini. Kemudian tingginya 40 cm. Ditanyakan volume tabung. Volume tabung adalah V sama dengan PR kuadrat T sama dengan P-nya 22/7. R kuadrat yang mana R adalah 35/2, kita tulis 35/2 dikali 35/2. Kemudian dikalikan tingginya adalah 40. Di sini ada pembilang 35 dan penyebut 7. Ini bisa kita bagi. Kemudian di sini ada 2 kali 2 adalah 4 dengan 40. 4 dengan 40 nanti kita bagi. 22 tetap. 35-nya kita bagi dengan 7 menghasilkan 5. Kemudian 2 kali 2 adalah 4. Kita gunakan untuk membagi 40, hasilnya 10. Sehingga 35 ini tetap. 22 dikali 5 dikali 35 dikali 10, hasilnya adalah 110 dikali 350 sama dengan 38.500. Jadi volume tabung tersebut adalah 38.500 cm3. Baik, volume tabung dan satu contoh soal. Kita lanjutkan bangun berikutnya. Kita menurunkan rumus volume kerucut. Perhatikan animasi peragaan berikut. Sebuah tabung dan sebuah kerucut.
yang dari peragaan menggambarkan bahwa satu, tinggi kerucut sama dengan tinggi tabung, yaitu T. Yang kedua, diameter alas kerucut sama dengan diameter alas tabung, yaitu 2R. Perhatikan di sini. R ditambah R, 2R. Panjangnya sama dengan diameter alas kerucut. Nah, berikutnya kita lakukan peragaan. Kita isi kerucut ini dengan menggunakan air, kemudian kita pindahkan air dalam kerucut ke dalam tabung. Perhatikan dengan seksama peragaan berikut. Satu, dua, tiga. Kita ulangi, kita kosongkan dulu tabungnya. Kita isi 1 kerucut, 2 kerucut, 3 kerucut. Nah, dari peragaan tadi ternyata bahwa volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Sudah kita sampaikan bahwa kerucut yang kita gunakan dalam peragaan adalah yang pertama, tingginya kerucut sama dengan tinggi tabung dan diameter alas kerucut sama dengan diameter alas tabung. Dan ternyata dari hasil peragaan menunjukkan bahwa untuk mengisi penuh satu tabung dibutuhkan isi dari 3 kerucut. Maka volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Kalau dibalik, berarti volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Sedangkan volume tabung sudah kita dapatkan sebelumnya tadi, yaitu PR kuadrat T. Dengan demikian, volume kerucut sama dengan 1/3 dikali PR kuadrat T. 1/3 dikali volume tabung. Volume tabung Pi R kuadrat T. Jadi rumus volume kerucut yang berjari-jari R dan tinggi T adalah V sama dengan 1/3 Pi R kuadrat dikali T. Lebih jelasnya, mari kita coba untuk mengerjakan soal yang terkait. Contoh soal. Diketahui panjang garis pelukis sebuah kerucut adalah 26 cm. Jika panjang jari-jari alasnya 10 cm dan Pi 3,14, tentukan volume kerucut itu. Nah, kita gambar. Seperti sebelumnya, kita lengkapi ukuran yang dibutuhkan dan belum diketahui. Dalam hal ini, tinggi kerucut belum diketahui. Padahal untuk menghitung volume kerucut tadi, rumusnya V sama dengan 1/3 Pi R kuadrat T. Artinya, kita harus menghitung nilai T terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan segitiga siku-siku. Boleh dengan menggunakan rumus Pythagoras, boleh dengan menggunakan triple. Baik, kita data dulu. Jawabannya, perhatikan. Menghitung tinggi kerucut. Untuk soal ini kita menggunakan rumus Pythagoras. Sedangkan pada saat membahas soal luas kerucut sebelumnya, kita menggunakan triple Pythagoras. Dua-duanya saya munculkan untuk menggali memori kalian yang mungkin sudah agak-agak lupa, biar muncul kembali. T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat.
Karena yang kita cari adalah salah satu sisi siku-siku. Maka kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain. T kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. T kuadrat sama dengan 676 dikurangi 100. T kuadrat sama dengan 576. Sehingga nilai T adalah akar kuadrat dari 576, yaitu 24 cm. Jadi di sini tinggi kerucut adalah 24 cm. Sehingga untuk menentukan volume kerucut, kita gunakan rumus volume sama dengan sepertiga pi R kuadrat T. Sama dengan sepertiga dikali pi-nya 3,14. Jari-jarinya adalah 10. R kuadrat kita tulis 10 kali 10 dikalikan tingginya 24. 3 dan 24 kita coret. 3,14 dikali 10 dikali 10 hasilnya 314. 24 dibagi 3 hasilnya 8. Sehingga volume sama dengan 2512. Artinya volume kerucut yang dimaksud dalam soal adalah 2512 cm3. Oke, kerucut sudah kita dapatkan rumusnya dan sudah kita sajikan contoh soalnya.